Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hikmayati dari Universitas Pancasakti, mahasiswa konversi program studi Pendidikan Ekonomi kelas B. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah yaitu Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri MPD. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perkembangan sektor industri dan pertanian Indonesia. Di sini dijelaskan pengertian industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi, menjadi suatu barang yang bermutu tinggi atau bernilai. Dan industrialisasi juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, serta gaji atau penghasilan yang semakin tinggi. Itu adalah bagian dari modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Baik, penggolongan industri di Indonesia terdiri dari dalam 3 golongan. Yang pertama, penggolongan industri menurut jumlah tenaga kerja. Yang kedua, penggolongan industri menurut tingkat produksi. Dan yang ketiga, penggolongan industri menurut jenis kegiatan. Lanjut, perkembangan pertanian di Indonesia. Indikator ini dapat kita lihat pada anatomi pertumbuhan sektor pertanian kita, terutama pada daerah Kalimantan. Peranan sektor industri di Indonesia. Yang pertama, industri rumah tangga, yang kedua, industri kecil, dan yang ketiga, industri menengah, serta yang keempat, industri besar. Dengan industri rumah tangga yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah 1 hingga 4 orang. Sedangkan industri kecil, industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Misalnya industri rumah tangga. Kemudian yang ketiga, industri menengah. Industri yang menggunakan tenaga kerja itu lebih dari 15 orang atau lebih. Dan modal usahanya misalnya dalam bentuk CV atau PT. Dan yang keempat, industri besar. Nah, ini industri besar biasanya mempunyai lebih dari 50 orang karyawan. Dan antara pemimpin dan karyawannya biasanya tidak saling kenal. Dan modal usahanya juga jauh lebih besar dari usaha menengah. Baik, yang kedua yaitu bagaimana perkembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat ber-UMKM dan atau menjadi anggota koperasi. UMKM sendiri yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang, dan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sedangkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Dan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun peranan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang jujur, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan diterangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ayat pasal 3, koperasi bertujuan melakukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan tentram berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan usaha kecil yang ada di Indonesia. Kontribusi usaha kecil terhadap perusahaan atau penciptaan investasi nasional atau pembentukan investasi nasional menurut harga berlaku. Yang kedua, pada tahun 2007, kontribusi usaha kecil tercatat sebesar 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar 870,17 triliun. Dan pada tahun 2018, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar 179,27 triliun atau sebesar 28% menjadi 640,38 triliun. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan minat masyarakat untuk ber-UMKM atau menjadi anggota koperasi? Yang pertama, melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi rakyat ke arah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan dengan menempatkan koperasi sebagai penopang perekonomian Indonesia. Yang kedua, menyiapkan pembiayaan pandemi bagi koperasi atau UMKM senilai 500 triliun per tahun hingga 2 tahun ke depan, 2021 sampai 2022, dengan pola channeling yang dijamin lembaga penjaminan seperti Amkrido, Askrido, dan lainnya. Dan yang ketiga, harus dilakukannya pengembangan produk lokal unggulan dari hulu hingga ke hilir sebagai basis usaha koperasi dan UMKM. Dan yang keempat, sinergi atau orkestrasi pembangunan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan UMKM dengan seluruh kementerian dan seluruh stockholder bisnis, dan bisa membangun kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa melalui gerakan jiwa kewirausahaan dan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitannya antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Dan globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, dan sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja setelah menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.